Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema kita kali ini adalah di mana dirinya ingin berbuat jahat kepadamu atau ada yang berniat jahat kepadamu. Nanti kita lihat siapa dan apa pesan semesta untukmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf sebelumnya ya, di samping saya ada anak saya, dia lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Libra, dirinya yang ingin berniat jahat kepadamu. Kira-kira siapa dan kenapa dia ingin berbuat jahat kepadamu? Kita lihat. Wow, di sini ada Ten of Cups. Saya lihat di sini masalah rumah tangga ya, yang mana dia tidak ingin kamu bahagia. Di sini ada pelakor, pebinor ya, ataupun mungkin kondisinya dia mau lepas tanggung jawab. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Dimana kalau ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi dari para Libra lainnya. Karena ini energi general. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan energimu. Kalau ini terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya ya. Ya seperti gitu, kamu mau 100% energi kamu, silahkan personal reading, bisa menghubungi saya di WA ini ya, untuk personal reading ya. Jadi kalaupun sudah terjadi pada dirimu, berarti ikhlaskan, maafkan, benahi dirimu ya, karena semua yang terjadi pada dirimu itu bukan satu kebetulan, ada hikmah di balik itu semua, yang mana semesta mau membentukmu supaya menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain ya. Kalaupun belum terjadi, hati-hati, seperti tema kita waspada, dimana pada saat itu terjadi nanti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Oke. Di sini ada mungkin ya, contohnya kalau seandainya ini dari pihak intern ya, berarti intern kan berarti kamu. Ada beberapa yang mungkin lepas tanggung jawab, ada mungkin lepas tidak mau menafkahi ya, tetapi seolah-olah kamu yang harus meminta supaya cerai ya. Jadi dia mungkin bikin kamu supaya marah, terus emosi, terus ngambek, dan mungkin ada kontak fisik, ataupun mungkin kalau dibilang ya kamu yang membilang ya sudah, kalau memang kehidupan kita begini-begini aja dan kamu tidak mau berubah ya, kita cerai aja. Langsung dia bilang iya silahkan ya, dan akhirnya dia mengiyakan, padahal maksud kamu tuh ya setidaknya kamu berubah kok, berubah kek gitu ya, kok malah mengiyakan perkataan saya ingin berpisah. Kenapa? Padahal dia menjebakmu untuk berkata begitu, seolah-olah nanti dia yang tersakiti, ataupun dia yang menjadi korban. Nanti kalau orang-orang tanya, kenapa kamu menceraikan atau berpisah dengan Libra? Ya karena Libra yang minta, dia sudah tidak berbahagia dengan saya, sehingga ya saya memilih untuk mundur. Padahal sebenarnya dia mau pisah memang. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, terutama dalam hal finansial, ataupun tidak mengikuti apa yang dia katakan. Ya, saya lihat di sini ada memang yang orang tidak bertanggung jawab. Kalaupun di pihak ekstern ya, berarti pelakor atau pebinor yang tadi saya bilang ya, dia tidak suka keutuhan rumah tangga kamu ya, sehingga akhirnya dia tergoda atau menggodamu ya, ataupun malah kamu yang menggoda atau tergoda. Nah ini hati-hati ya, bisa di dirimu atau diri pasangan yang tergoda atau menggoda, nih hati-hati
ya, karena ada memang merusak rumah tangga. Pokoknya intinya bagaimana caranya supaya rumah tangga kamu tuh renggang atau malah berpisah, ya, cerai. Di sini pun mungkin kondisinya kalau sudah berpisah sekalipun ya, saya lihat di sini akan ada ribut untuk hak asuh anak ataupun malah menjelek-jelekan pasangan ya. Jadi macam contoh ya mungkin kamu berpisah, akhirnya anak kamu jauh dari dirimu ya, ada saling menjelek-jelekan sehingga anak bingung ya, dia harus mengikuti siapa ataupun bagaimana, karena saling tuduh-menuduh dan menjelek-jelekan. Ya artinya ke mental lagi, terutama anak ya. Jadi ya itu seharusnya kamu yang memberikan komunikasi kepada anak yang baik. Ya, dan begitupun pasangan, kalau memang berpisah ya berpisah baik-baik, nggak usah pakai ribut ataupun mungkin kondisinya playing victim ya, bilang aja saya sudah nggak mampu gitu mengurusi atau mendapat beban begitu berat ya. Ya intinya seperti gitu, karena saya lihat di sini ada yang mau hidup enak, hanya mau hidup tanpa ada perjuangan ya, sehingga pasangannya juga merasa bahwa saya ini kok berjuang sendiri, seperti gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Maaf agak berisik ya. Di sini ada Nine of Cups ya. Ada yang tidak suka dengan prestasimu. Mungkin kamu diangkat menjadi kepala kantor atau mungkin naik jabatan. Ada yang tidak suka. Kenapa? Dia merasa bahwa itu posisi dia. Kenapa kamu yang harus mendapatkannya? Dia merasa tersaingi ya. Ataupun mungkin kalau di ini ya, kompetisi kamu yang menang, dia marah. Kenapa ya ada yang lebih tangguh dari saya? Nah ini ada yang tidak suka sama kamu, dimana dia inginkan posisi atau apa yang kamu dapatkan itu ya. Begitupun juga mungkin di keluarga ya, ada beberapa yang iri sama kamu. Mungkin kamu sudah berhasil mendapatkan rumah ya, atau properti kendaraan ataupun apapun, baru kamu dibangga-banggakan sama orang tua. Dia merasa tidak suka. Ini biasa mungkin kakak atau adik ya, karena orang tua membangga-banggakan kamu, dia nggak suka ya. Dimana kalau dibilang dia berniat jahat, ya berniat jahat tuh pasti cuman bicara aja, begitu aja kok sudah dibangga-banggakan. Ataupun mungkin kondisinya dia kan bisa mendapatkan prestasi itu karena nyontek ya, atau suap ya, dia tembus PNS itu karena sogok ya, suap ataupun apapun. Ataupun mungkin kondisinya ya karena dia bisa naik jabatan karena dia cari muka, suka dia cari muka ke pimpinan, ataupun ya kalau mau dibilang dia kalau menghasut itu kayak gimana ya, kayak pokoknya intinya karena dia berteman dengan pimpinan, jadi ya pimpinan kasih dia jabatan. Jadi seperti gitu, dia merasa bahwa kamu itu tidak pantas mendapatkan itu ya. Akhirnya dia menghasut orang ya, dengan beri fitnah-fitnah dari dirinya ya. Di sini ada The Empress, dia tidak suka kamu bahagia ya. Bahagia nih untuk ketenangan jiwa. Jadi ada yang suka itu kepo, habis itu komplain, terus habis itu menjelek-jelekan kamu ya. Ini lebih ke mental ya, saya lihat ya. Dimana ya macam contohnya ada bahan lelucon tetapi dari sisi kelemahanmu. Jadi seakan-akan itu kamu dibully gitu. Ini ya. Jadi orang-orang ini dia tidak merasa bahwa kamu itu tekanan mental dari buliannya ya. Kita bicara berbuat jahat itu kan secara tidak langsung tekanan mental itu kan jahat ya. Dia tidak tahu bahwa contohnya ya dia baru putus tuh ya, jadi suka kepo hubungan kamu ataupun apapun yang ya pokoknya dijadikan bahan untuk bercanda, padahal dia tidak tahu bahwa itu sangat-sangat menyakitkan kamu. Nah ini ada beberapa sahabat kamu yang merasa bahwa biasa aja kok, itu cuman bercanda doang, tapi kan bercanda kan tekanan juga dari dirimu ya. Dimana saya lihat di sini circle kamu toksik, yang suka bercanda-bercanda, guyon-guyon, tetapi dia tidak merasakan bahwa si A, si B, si C ini lagi bersedih gitu. Kenapa kamu kesedihan saya kamu anggap lelucon gitu, padahal saya lagi bersedih gitu ya. Dia nggak suka kamu tenang. Pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu tuh kayak macam ya nggak nyaman aja gitu ya. Dia senang, ibaratkan dia senang di atas penderitaan kamu, jadi dia menertawakan kegagalan kamu, mungkin dalam bercinta, dalam hal apapun ya. Nah ini saya lihat di sini orang-orang sekeliling, bahkan orang-orang yang dekat dengan kamu yang suka
yang artinya ya dia kayak macam biasa aja, padahal dia tidak tahu bahwa dia apa yang dia lakukan itu ucapannya udah menyinggung perasaan kamu gitu. Ya mungkin kamu juga harus bisa terbuka bicara, hai maaf tapi saya tersinggung loh, saya nggak bisa seperti gitu, kamu nggak bisa berani begitu, jadi dia merasa bahwa oh kamu suka dibikin begituin karena kamu juga malah tertawa padahal dalam hati kamu menangis ya. Jadi kamu yang harus bisa tegas pada diri kamu dan orang lain supaya membatasi bahwa ini yang saya tidak suka, ini yang saya suka. Kalau kamu juga ikut cengar-cengir ya mereka merasa bahwa kamu bisa, ya kamu senang dibegitukan, jadi dia bikin ya. Harus bicara empat mata, bukan langsung marah ataupun langsung tersinggung langsung membalas no ya, tetapi harus bisa lebih apa ya kalau dibilang tenangkan diri ya, dan bicara baik-baik empat mata sama sahabat itu ya, ataupun geng kamu ya, supaya mereka kedepannya tidak mengulangi lagi, dia lebih peka terhadap perasaan kamu. Oke, berikutnya di sini ya. Di sini ada Page of Wands. Wah, di sini ada yang mau menggagalkan cita-citamu. Jadi begini ya, kalau kamu punya teman toksik ya, dan mungkin kondisinya saya lihat di sini ada yang tidak suka dengan pencapaianmu, nggak usah bicara. Kamu sudah tahu, saya lihat di sini intuisi Libra itu oke ya. Cuman kamu tuh kayak macam mungkin perasaanku aja. Padahal kamu tuh intuisinya tinggi gitu. Kamu tahu si A ini jahat, si ini baik ya. Kamu bisa menilai karakter seseorang, tetapi seakan-akan kayak macam kamu tidak mengabaikan itu ya. Jadi kalau kamu punya impian-impian gak usah dicerita-ceritakan, diam-diam aja ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mau menggagalkan impian kamu. Contohnya ya, nanti saya mau rencana planning ya di bulan liburan nanti ya, bulan 6 atau 12 ya. Saya mau pergi ke luar negeri ya. Dia nggak suka tuh, wah ini rencana luar negeri ya, sudah dia bilang bos, ini contoh ya, bos itu katanya tuh Libra mau ke luar negeri ya, jadi nanti di bulan-bulan Juni tuh siap-siap kasih pekerjaan yang banyak biar biar dia nggak bisa selesaikan dan akhirnya dia batal liburan. Nah itu jadi ada yang mungkin minta cuti ya, jadi dia sudah kasih tahu tuh jangan sampai cutinya lama-lama, gaji tetap jalan ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Jadi apa ya kalau dibilang ya dia nggak suka kalau kamu bahagia ya, ataupun mungkin kondisinya di sini ada beberapa yang mungkin kok dia bisa ya dapat wanita itu atau pria itu kan idaman saya, saya suka juga, kenapa dia ambil ya. Nah ini ya dia nggak suka akhirnya dia mungkin malah mendekati orang yang kamu sukai itu untuk mungkin kalau dibilang menikung, ataupun mungkin malah menjelek-jelekanmu supaya dia putus denganmu dan akhirnya bisa dengan dia ya. Saya lihat di sini negatif ya, dia kayak macam tidak suka kalau kamu, pokoknya intinya apa yang kamu punya, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu suka itu kayak seolah sama seperti yang dia inginkan juga. Jadi seolah-olah itu kamu saingannya dia ya, dan dia ingin tongkat estafet itu ya jatuh di tangannya ya, seperti gini Page of Wands ya, dia memegang tongkat, harus dia yang berkuasa ya, dia nggak boleh ada di kamu, semua harus di dia. Ada yang serakah di sini, entah haus kekuasaan, haus cinta, kasih sayang ya, dan ya pokoknya intinya apa yang dia inginkan harus bisa dia dapatkan dengan berbagai cara, dan akhirnya dia menjatuhkanmu. Tapi saya lihat di sini lebih ke pencemaran nama baik ya, akhirnya dia cerita kamu. Wah ini repot ya kalau suka cerita ya. Tapi saya lihat di sini memang circle kamu tuh tukang gosip ya, entah laki-laki entah perempuan semua sama ya, mulutnya ember ya. Jadi ya kamu yang harus berusaha lebih hati-hati untuk bergaul dengan mereka ataupun berbicara dengan mereka. Seperti gitu. Oke, berikutnya di sini ada The Magician. Wah, di sini ada yang guna-gunain kamu ya. Guna-guna artinya mengirim pelet ataupun apapun ya. Mungkin karena dia tidak bisa menyaingimu, akhirnya dia minta bantuan pihak luar ya. Ataupun mungkin kondisinya mereka menuduhmu bahwa kamu yang memakai entah susuk, pelet ya atas semua yang kamu dapatkan ini ya. Akhirnya dia ember atau mendebar gosip bahwa wah ternyata ya dia bisa mendapatkan cewek cantik, cowok ganteng itu karena pakai susuk, ataupun bos itu bisa
tunduk padanya ya, dan memberikan semua jabatan ke dia itu karena dia pakai apa gitu ya, supaya bos tunduk, supaya orang yang bersama dia itu bisa ditaklukkan. Nah, ini ada beberapa yang menuduhmu atau bahkan kamu yang kena santet gitu ya. Saya lihat di sini ada yang sakit juga dari Libra ya. Bisa juga menyerang yang tadi saya bilang keluarga. Dia pakai santet untuk menyerang rumah tangga kamu, supaya rumah tangga kamu ini ya pokoknya ribut terus dengan pasangan dan akhirnya kamu nggak betah dan akhirnya berpisah ya. Jadi kalau untuk ini ya, black magic ya, entah dia menyerang dari sisi keharmonisan rumah tangga, menyerang dari sisi finansial, menyerang dari sisi kesehatan, ataupun menyerang dari karir ya, ataupun malah dia yang menuduhmu kalau seandainya itu tidak terjadi ya, karena mungkin ada beberapa yang saya lihat di sini vibrasinya up ya, terus rajin berdoa juga ya, jadi malaikat pelindung melindungimu sehingga yang dikirim itu nggak mampan dan akhirnya dia berkata bahwa oh ternyata kamu ada pelindung ya, kamu juga pakai ya, sehingga kamu nggak kena santet saya. Oh ternyata kamu juga pakai dukun ya. Jadi saling menuduh ya. Jadi dia cerita lagi ke orang, itu tuh hati-hati ya, itu dia punya ilmu ya, karena ya negatif thinking aja dia, karena dia merasa bahwa kamu punya sesuatu, karena dia mengirimkan sesuatu itu tidak terjadi padamu atau kamu tidak kena, sehingga dia mengambil kesimpulan dan akhirnya menjadi buah cerita untuk orang-orang ya yang mungkin kondisinya tidak suka juga dengan kamu. Jadi kamu hati-hati ya, itu dia pakai ilmu, dia pakai guna-guna tuh, jangan sampai kamu kena juga ya. Ataupun mungkin kondisinya dia cerita ke pimpinan, bos hati-hati ya, bos tatap matanya itu ya, nanti bos itu bisa disantet karena dia tuh pakai guna-guna. Nah ini ya, jadi ya pokoknya menebar gosip untuk menjatuhkanmu secara mental, dimana dengan cara menfitnah. Nah ini ya, jadi hati-hati. Saya lihat di sini lebih banyak yang menfitnah ya. Jadi dia mau menurunkan kamu ya, supaya kamu tidak bahagia lewat cara berbagai macam cara, entah secara gosip, secara tekanan, secara mental, bahkan black magic. Wah ini bahaya ya. Jadi kamu menyesuaikan saja ya dengan yang kamu rasakan, karena ini energi general ya. Kalaupun terjadi energimu, kalau tidak ya berarti energi dari Libra lainnya ya. Kalau sudah terjadi ikhlaskan, kamu ambil hikmahnya saja, pelajaran dari yang sudah terjadi. Kalau seandainya ini belum terjadi dan mungkin akan terjadi, kamu harus sudah waspada, seperti tema kita, waspada, supaya jangan itu terjadi ya. Jangan sampai sudah terjadi, wah masuk jebakan Batman saya. Ibaratkan sedia payung sebelum hujan, jangan sudah terjadi baru bingung ya. Pada saat sudah mau terjadi, kamu sudah tahu, oh ternyata ini orang nih jahat sama saya nggak boleh dekat-dekat. Oh ternyata nih orang nih niat buruk sama saya harus menjauh dari dia. Intinya kan seperti gitu. Karena apa? Tekanan mental. Ini bisa-bisa kamu akan sakit ya. Saya lihat di sini sakit karena pikiran. Karena mereka yang suka gosip, apalagi bicara tentang pasangan yang mengumbar-umbar aib ya. Kamu sudah seolah-olah kamu yang salah, padahal dia yang korban, kamu yang dalang dari semua kericuhan rumah tangga, padahal dia sendiri yang men-setting skenario drama dia untuk kepentingan dia, untuk membenarkan kesalahannya dan mencari pembelaan-pembenaran atas apa yang dia lakukan. Jadi seperti gitu ya yang saya lihat. Jadi tetap tenang ya, jangan gegabah dalam mengambil keputusan, banyak berdoa supaya semesta melindungimu. Oke, saya ambil 3 kartu di sini untuk pesan semesta. Kita lihat untuk pesan semesta di sini ada 3 kartu ya. Di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada Page of Pentacles, di sini ada Three of Wands. Wow, di sini ada penantian ya. Saya lihat di sini kalau memang ada orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu dan kamu pun masih menanti dia, macam contoh pasangan ataupun siapapun ya. Kalau memang dia baik, silahkan dinantikan. Kalau tidak ya jangan ya. Terkadang kamu berpikir ada orang narsistik di sini, saya harus tetap bersamanya supaya dia akan apa ya, kalau dibilang suatu saat nanti dia akan baik. Kalau orang baik ya,
pasti akan berubah. Tetapi kalau orang memang dasarnya sudah nggak baik ya, berubah itu nggak bisa bikin kamu, bukan kamu yang akan bikin bisa dia berubah. Yang bisa merubahnya itu adalah semesta, teguran dari semesta. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, kalaupun kamu baik sama orang-orang ini, baik, berlakulah baik, berikan mereka maaf, tetapi jangan terlalu baik ya, atau bahkan ya sudah, tidak usah terlalu banyak dekat dengan mereka. Ibaratkan circle kamu itu udah pisah gitu, supaya jangan kamu sakit hati. Kamu dekat-dekat orang-orang toksik ya, sama saja kamu mengizinkan untuk disakiti ya. Semesta mau sampaikan harus bisa lebih mandiri tanpa orang-orang toksik. Ngapain kamu di backing dengan orang-orang toksik? Contohnya, aduh saya mau buka usaha, kamu tanya usaha apa yang cocok, terus kamu sukanya kuliner, saya suka kuliner, gimana? Langsung kamu minta pendapat dari si A, ternyata dia nggak suka makan, dia sukanya passion ya. Otomatis kan kalau beli baju atau hijab atau apa itu kan harus body aduhai, dia nggak suka makan ya, nggak bisa, dia tidak bisa mendukung apa yang kamu punya atau hobimu kan kuliner ya, bertolak belakang. Makanya saya bilang di sini, mintalah pendapat sama semesta, banyak doa ya untuk bisa kamu up. Kalau kamu minta pendapat dengan orang toksik ya, kamu akan begitu, bahkan mungkin kamu lebih terpuruk lagi. Kenapa? Karena pesimis ya, dia tidak mau kamu maju, jadi dia kasih takut-takut, nanti nggak ada pembeli, kamu rugi, nanti kamu banyak ketakutan. Padahal kalau dalam bisnis ya, untung dan rugi itu sudah resiko, harus kita bisa menerima. Kalau kita nggak bisa menerima kerugian ya jangan usaha, karena itu sudah resiko antara untung dan rugi ya. Oke, dan semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang ya. Selama kamu tenang, kamu bisa produktif. Selama kamu produktif, kamu bisa up ya, dari karir, kesehatan, cinta kasih ya, terutama untuk keuangan. Dan hati-hati, di sini ada orang juga yang tidak suka, mungkin kalau dibilang ya, mau pinjam uang atau apa ya. Kalau memang betul-betul orang itu baik, silahkan, kalau tidak jangan. Karena saya lihat di sini ada juga yang mau datang pinjam-pinjam duit ya, pinjam-pinjam duit atau malah apa ya, dengan berbagai alasan ya, usahalah, inilah, itulah ya. Kalau kita sudah berbicara duit ya riskan, kamu harus hati-hati, lihat orangnya bisa dipercaya atau tidak. Kalau tidak jangan. Itu yang semesta mau sampaikan ya. Jangan sampai karena uang terjadi masalah pencemaran nama baik yang tadi saya bilang di sini ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksimu, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan orang-orang ini berinisial ini ya. Saya mulai dulu dari dari inisial ya. Kamu terkoneksi dengan huruf I, ada U, T, V, X, D, O, P, F, B, V, A, W, ada S, H, ada Z, N. Bisa lihat nggak ya? Saya kasih naik dulu sedikit. K, J, dan G ya. Oke, jadi kamu terkoneksi di sini dengan huruf I, U, T, V, X, D, O, P, F, B, F, V, V-nya double, energinya up ya. Pokoknya yang double energinya up, ada A, W, S, H, Z, N, K, J, dan G ya. Oke, itu dari inisial. Dan saya sudah menarik energi juga dari zodiak ya, dimana kalau inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Dimana di sini ada Leo, ada Capricorn, Libra, Scorpio, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Cancer, dan ada Aries. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Leo, Capricorn, Libra, Scorpio, Sagittarius, Pisces, Cancer, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya.
Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.